Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya dalam perkuliahan kita kali ini di mata kuliah hadis-hadis hukum pidana. Kita akan membahas mengenai hadis pembunuhan. Mungkin teman-teman sebelumnya sudah pernah mengambil mata kuliah yang berkaitan dengan hukum pidana Islam. Maka sebenarnya sudah banyak sekali pembahasan-pembahasan mengenai pembunuhan. Nah, di dalam hukum pidana Islam sendiri itu pun berkaitan dengan hadis-hadis hukum pidana ini menggabungkan keilmuan hadis. Kemudian kita mencoba mengupas lebih dalam sebenarnya apa makna yang terkandung di dalam sumber-sumber hukum Islam, termasuk salah satunya di dalam hadis itu yang berkaitan dengan pembunuhan. Nah, di dalam Islam itu sendiri permasalahan berkaitan dengan pembunuhan itu menjadi hal yang sangat mengerikan karena di samping ketentuan-ketentuannya, kemudian yang paling banyak ditonjolkan itu adalah permasalahan hukumannya. Jadi nanti ada konsep kekejaman itu terlalu sadis dan lain-lain. Itulah yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kenapa hukum Islam banyak tidak diterapkan di beberapa negara Muslim. Nah, berkaitan dengan hadis pembunuhan, sebenarnya ketika seseorang melakukan pembunuhan, maka dia sudah melanggar 3 hal. Ya, tentunya ini yang dilakukan dengan sengaja. Karena ketika ada suatu perbuatan yang tidak dilakukan dengan sengaja, maka ketentuannya berbeda. Ketentuan ini nanti akan banyak sekali pengaruhnya. Jadi di hukum acara pidana itu sudah sangat jelas sebenarnya berkaitan dengan itu. Bahasanya ada nanti yang berpengaruh kepada penuntut umum, ada yang berpengaruh kepada hakimnya. 3 hal ini yang menyangkut hak-hak gitu ya. Yang pertama adalah hak Allah, dan hak Allah ini dibahas di dalam permasalahan hudud gitu ya. Ketentuan berkaitan hak Allah ini adalah ketentuan-ketentuan yang memang sudah tidak bisa dirubah lagi, dalam artian yang sudah ada dalam Al-Quran ataupun yang sudah ada dalam hadis itu sudah tidak bisa diubah lagi ketentuannya. Kemudian yang berkaitan dengan hak dari korban atau al-madkul ini juga tidak kalah pentingnya. Dalam artian pertimbangan kita adalah pertimbangan korban. Hak korban untuk hidup itu adalah menjadi landasan utama. Bahasanya Islam itu sangat menjaga masalah nyawa. Kemudian yang selanjutnya adalah hak keluarga korban atau aulia al-madkul, di mana keluarga korban itu adalah yang mendapat dampak terbesar setelah korban. Jadi dampak yang diakibatkan oleh pembunuhan itu sangat besar sekali, bukan hanya sekedar menghilangkan nyawa, akan tapi itu adalah jangka panjang. Jadi akibatnya jangka panjang. Maka di dalam ketentuan hukum pidana Islam ada semacam diat. Ini apa? Ini bukan semata-mata membayar nyawa dengan uang, tidak, akan tapi dalam rangka menjaga kelangsungan hidup, menjaga aulia al-madkul supaya dia bisa terus hidup. Karena orang dalam melanjutkan hidup setelah ditinggal mati oleh seseorang yang dicintainya atau keluarganya itu tidak mudah. Misalnya istrinya lalu menjadi janda, kemudian anaknya menjadi yatim. Nah, kita akan sedikit membahas mengenai masalah-masalah hadis ini supaya apa? Supaya kita lebih bisa memahami sebenarnya permasalahan hadis-hadis berkaitan dengan pembunuhan. Apakah memang mutlak itu sebuah legalitas kita untuk melakukan pembunuhan? Misalnya dalam kerangka perang. Nah, ketika kita nanti bisa mengetahui berkaitan dengan asbabul wurudnya, oh ternyata ada hal lain di balik teks-teks yang ada di dalam hadis gitu. Sehingga kita bisa menyimpulkan berkaitan dengan hadis pembunuhan sebenarnya mengandung nilai-nilai kemanusiaan, di mana di dalamnya adalah menjunjung tinggi kemanusiaan dengan cara yang lebih baik, sebenarnya semacam itu. Jadi kita tidak membaca teks, tapi kita mencoba memahami teks gitu. Oke, selanjutnya berkaitan dengan hadis-hadis hukum pidana atau hadis sakam, pembunuhan
itu sebenarnya memang menghilangkan nyawa, sebenarnya intinya di situ. Jadi entah itu caranya seperti apa. Misalnya ada seorang yang dia tidak mempunyai ilmu dalam hal kedokteran misalnya, kemudian dia melakukan kesalahan, dan kesalahan itu karena dia tidak memiliki kecakapan atau misalnya memiliki izin, maka itu bisa dikategorikan sebagai suatu pembunuhan. Itu ada dijelaskan di dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Kemudian pembunuhan ini juga berkaitan dengan hukuman. Jadi kalau kita ingin menegakkan hukum, kita ingin menjalankan hukum yang seadil-adilnya, kepastian hukum bisa berjalan, maka hukuman harus lebih diperketat. Sebenarnya hukuman ini harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakatnya seperti apa kebutuhannya. Ketika masyarakatnya memang sangat membutuhkan, maka hukuman ini bisa ditingkatkan lagi. Sebenarnya permasalahannya di situ, bukan permasalahan ini adalah hukuman yang lebih kejam, bukan. Nah, ini nanti akan berkaitan dengan masalah sosiologi dan juga bermasalah dengan masalah kebudayaan setempat gitu. Jadi hukum sangat ditentukan oleh hal-hal semacam itu. Kemudian selanjutnya adalah permasalahan hukum pembunuhan itu sendiri. Di dalam KUHP kita juga sudah dijelaskan. Jadi di pasal 338 itu dijelaskan mengenai pembunuhan. Jadi merampas nyawa orang lain gitu. Merampas nyawa orang lain itu bisa diancam dengan hukuman penjara paling lama 15 tahun. Nah, sebenarnya berkaitan dengan pembunuhan, kalau kita membahas di dalam hukum KUHP kita, di kitab undang-undang hukum pidana kita, banyak kita temukan berkaitan dengan masalah pembunuhan. Karena pembunuhan untuk masa sekarang itu juga bermacam-macam gitu ya. Cara dari segi caranya, niatnya juga bermacam-macam, motifnya tentunya masih ingat misalnya pembunuhan dengan motif itu memang sebuah kesenangan, sebuah hobi ya, itu bagaimana. Atau pembunuhan memang dia dalam arti pembelaan, melakukan pembelaan. Itu. Nanti kita akan membahas mengenai itu gitu. Kemudian yang berkaitan dengan pembunuhan ini itu ada disebut dengan al-qatla gitu. Ini merupakan perbuatan yang mematikan, atau dalam artian adalah ini merusak tatanan kemanusiaan gitu. Nah, harusnya orang itu bisa tetap hidup, akan tetapi karena ada seorang yang menghilangkan nyawanya, maka alur ceritanya menjadi berubah semacam itu. Saya tidak akan membahas terlalu banyak berkenaan dengan masalah pembunuhan, karena itu sudah dibahas di mata kuliah fikih jinayah misalnya, atau hukum pidana Islam. Yang pasti pembunuhan itu ada caranya ya. Sebenarnya segala hal ketika itu disalahgunakan gitu dengan tujuan yang berbeda dari tujuan yang baik, karena ukuran baik itu sebenarnya masyarakat sudah bisa menentukan, maka itu masuk dalam hal penyalahgunaan. Jadi pembunuhan itu diperbolehkan ketika dalam kondisi tertentu, misalnya kondisi perang itu. Kondisi perang atau kondisi kita memang diharuskan untuk membunuh, misalnya kita dijebak, kemudian kita mau dibunuh, kita mau dikeroyok. Nah, karena kondisi kita adalah melakukan pembelaan, maka ketika itu terjadi kita membunuh orang lain, maka itu ketentuannya berbeda. Nah, itu ada hal-hal sebenarnya di dalam Islam itu sendiri yang memperbolehkan kita membunuh dalam ketentuan-ketentuan tertentu. Tentunya dasarnya bukan atas dasar kebencian gitu, tidak boleh, atau atas dasar kita balas dendam, itu tidak boleh. Kemudian berkaitan dengan pembunuhan itu ada pembagiannya, tingkatan-tingkatannya, nanti kita bisa lihat atau teman-teman bisa belajar lagi berkaitan dengan tingkatan-tingkatan itu. Ada yang tingkatan dari segi niatannya, ada tingkatan dari segi perbuatannya, kemudian ada tingkatan dari segi hukumannya. Yang pertama mungkin yang akan kita lihat adalah ada di surat An-Nisa ayat 92. Ini nanti teman-teman bisa membaca bahwasanya di sini dijelaskan mengenai seseorang yang melakukan pembunuhan kesalahan. Jadi dia membunuh karena ketidaksengajaan gitu. Dijelaskan di sini. Oke.
Ini nanti sebagai dasar saja supaya lebih mudah. Saya bacakan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'an wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamah ila ahli illa an yasaddaqu fa in kana min qaumin aduwwun lakum wa huwa mu'minun fatahriru raqabatin mu'minah فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. Jadi tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali tersalah atau tidak sengaja. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaknya ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya. Itu semata beberapa ketentuan-ketentuan berkaitan dengan denda. Kecuali jika mereka keluarga tersebut bersedekah, artinya memaafkan di sini. Itu. Jadi ada konsep ukubatu afu, jadi pemaafan dalam hukuman. Kemudian jika si terbunuh dari kaum yang memusuhimu padahal ia mukmin, maka hendaklah ia si pembunuh memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Dan jika ia terbunuh dari kaum kafir, ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, maka hendaklah si pembunuh membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Gitu. Sama tadi, serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Barang siapa yang memperolehnya, maka hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai cara tobat kepada Allah. Nah, di sini kita melihat tentang masalah konteksnya seperti apa. Konteksnya pada masa itu adalah konteks masa peperangan juga dan konflik antara umat muslim dan umat kafir. Kalau sekarang sudah tidak lagi sebenarnya. Kemudian permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pemaafan itu tentunya ada dalam Islam, kemudian ada di semacam denda. Jadi sebenarnya hukuman misalnya di kisos itu bukan solusi utama. Ketika ada solusi yang lain yang itu jauh bisa lebih masalah, maka itu yang bisa kita ambil. Kemudian di surat An-Nisa ayat 93 juga dijelaskan berkaitan dengan seseorang yang melakukan pembunuhan. Kemudian ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Gitu. Saya bacakan hadisnya. Ini hadis Sahih Muslim di juz 9 halaman 25. An Abdullah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasallamatu la yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdasi salasi sayyibu zina wan nafsu bin nafsi wat tariqu lidinil mufarriqu lil jama'ati. Jadi ini berkaitan alasan kita boleh untuk membunuh itu alasannya apa? Yang pertama adalah kita membunuh pelaku zina muson. Itu ini misalnya salah satunya itu janda ataupun budak. Kemudian yang melakukan hubungan di luar nikah. Kemudian membunuh orang lain dibalas dengan hukuman kisos. Jadi ketika orang itu membunuh orang lain, gitu ya, wan nafsu bin nafsi, maka dia juga harus dibunuh. Gitu. Kemudian dia keluar murtad atau keluar dari Islam. Ini berkaitan dengan permasalahan politik saat itu, di mana orang yang keluar dari Islam itu dampaknya sangat besar sekali. Ini mungkin banyak diterapkan di kemiliteran gitu ya. Ketika ada semacam konflik, kemudian orang itu keluar dari TNI misalnya dan ingin gabung di sana, maka itu tidak diperbolehkan. Gitu. Itu melanggar aturan semacam itu. Kemudian ada hadis ini dari Abdullah bin Umar. Ya. Jadi an Abdullah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam
awwalu ma yuqda bainan nasi fil dima'i. Jadi ini yang pertama nanti akan diperhitungkan adalah masalah pembunuhan, masalah darah. Di sini disebutkan darah. Terus ada hadis juga, ini Sahih Bukhari juga, diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr. Jadi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qatala mu'ahadan lam yari raihatal jannah wa inna rihaha tujadu min masirati arba'ina ama. Jadi siapa orang yang membunuh orang kafir yang memiliki 3 perjanjian gitu ya, atau muahad, maka dia tidak akan mencium wanginya surga. Artinya apa? Jadi sebenarnya banyak sekali orang-orang yang mengatakan kita boleh membunuh orang kafir, darahnya halal dan lain, tidak seperti itu. Banyak hal-hal yang hadis-hadis lain yang juga lebih menguatkan bahwasanya kita tidak boleh membunuh itu semena-mena, bahkan kepada orang-orang kafir atau orang-orang yang beragama lain. Ya, apalagi ini masalah perjanjian. Nah, terkait dengan perjanjian ini kalau sekarang sudah ada. Jadi misalnya kita di Indonesia sudah ikut hidup aman, kita dijamin oleh negara kehidupan keberagamaan kita, jadi toleransi beragama kita, maka bisa masuk dalam konteks hadis tersebut. Nah, kemudian kalau kita lihat di hukum positif kita, itu ada di pasal 338 KUHP. Nanti teman-teman bisa pelajari berkaitan dengan itu, tentang misalnya pembunuhan yang direncanakan, itu hukumannya seperti apa dan lain-lain. Kemudian berkaitan dengan misalnya unsur-unsurnya, ada unsur subjektif atau unsur objektif, unsur perbuatannya, unsur tindakannya, menghilangkan nyawanya. Kemudian ada model pemberatan hukuman. Nah, pemberatan hukuman ini sebenarnya juga sudah dijelaskan di dalam Islam itu sendiri, bahwasanya berkaitan dengan pembunuhan itu tidak serta-merta apa yang dilakukannya itu dihukum berdasarkan ketentuan-ketentuannya, tapi melihat dampaknya sebesar apa gitu. Kalau dampaknya memang besar, maka hukumannya bisa lebih berat lagi. Jadi itu ada di otoritas hakim untuk menentukan gitu. Itu di dalam hukum acara pidana Islam, di dalam ketentuan-ketentuan ataupun unsur-unsur pemidanaan itu sudah saya jelaskan berkaitan dengan itu. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan pembunuhan yang lain adalah ada hadis nomor 1190. Ini saya bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yahillu damu mri'in muslim yashhadu an la ilaha illallah. Ini sama dengan yang tadi, bahwasanya hadis ini berkenaan dengan kebolehan kita melakukan pembunuhan terhadap 3 kategori tersebut. Kemudian ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anhu. Jadi ya wa an Aisyah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yahillu qatlu muslim illa fi ihdasi salasin khisal. Jadi tidak halal membunuh seorang muslim kecuali salah satu dari 3 hal. Itu salah satu dari 3 hal. Itu yazini muhsani fayurjamu. Jadi orang yang telah kawin kemudian berzina, zina muhsan gitu. Zina muhsan. Ya, ini dirajam. Kemudian warajulu yaqtulu musliman muta'ammidan fayuqtalu. Jadi orang yang membunuh orang Islam dengan sengaja gitu. Dengan sengaja ini yang perlu ditekankan. Nanti di pembahasan terkait dengan hukum ajar juga ada banyak sekali rincian-rincian yang terkait dengan pembuktian, karena memang tidak mudah untuk masalah pembuktian ini. Kemudian yang selanjutnya adalah warajulun yakhruju min islami fayuharibullah wa rasuluh. Jadi orang yang keluar dari Islam lalu memerangi Allah, berkhianat gitu, berkhianat terhadap negara misalnya semacam itu. Nah, kemudian au yungfa min ard. Jadi orang-orang tersebut harusnya dibuang dari negerinya. Nah,
Ini ada hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, wa Nasa'i, wa Sahih Hakim. Kemudian ada hadis nomor 1192. Ini juga masih berkaitan dengan masalah keutamaan kita menjunjung tinggi permasalahan memelihara seseorang dari pembunuhan tersebut. Kemudian ada hadis nomor 1193. Ini hadis berkaitan dengan masalah bahwasanya ketika kita ada seorang yang membunuh atau misalnya melakukan pelukaan atau menghilangkan fungsi tubuhnya, maka dia harus mendapat balasan yang setimpal. Ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, An-Nasa'i, kemudian ditambahkan oleh Hakim. Ya, gitu. Kemudian ada hadis ke 1194. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Ini berkaitan dengan seorang ayah yang tidak tuntut karena membunuh anak. Ya. Jadi jangan serta-merta ini diterima, karena ini ada peristiwanya. Ini berkaitan dengan seseorang yang membunuh anak dengan alasan tertentu, gitu. Dan ini berkaitan juga dengan kondisi pada masa itu, di mana hukum, jadi proses terjadinya hukum itu tidak serta-merta terjadi seperti halnya misalnya hukum meminum khamr berkaitan dengan pembunuhan, karena dulu membunuh anak itu belum diatur atau masih diperbolehkan sampai datangnya Islam dan itu melarang pembunuhan tersebut, maka ini menjadi hukum yang berbeda, gitu. Kita harus mengkaji dari situ. Kalau kita melihat teksnya saja, maka ini melegalkan pembunuhan, gitu. Padahal di hadis lain sudah dijelaskan bahwasanya 3 alasan yang kita memperbolehkan kita untuk melakukan pembunuhan, gitu ya. Seperti pembunuhan memang sengaja, zina muhsan, kemudian berkaitan dengan berkhianat. Kemudian ada ini juga ada hadis nomor 1195. Ini berkaitan dengan saya bacakan, wa an Abi Juhaifah qala hal indakum syai' min alwa ghairul Al-Qur'an. Qultu la'alli radhiyallahu anhu. Kemudian la walladina falakal habbah illa fahum yu'tihi Allahi rajulun fi Qur'anil wa barakatun nasma. Jadi berkaitan denda membunuh, denda dan ketentuan denda. Kemudian membebaskan tawanan. Kemudian orang muslim yang tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir. Jadi berkaitan dengan ini nanti ada misalnya permasalahan berkaitan dengan abolisi. Jadi kewenangan pemerintah. Karena memang benar tidak hukum itu serta-merta ditentukan berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana. Ada aturan-aturan lain yang itu memperbolehkan seorang penguasa atau seorang kepala pemerintahan itu mengambil tindakan hukum, ini nanti berkaitan dengan politik hukum, untuk mengambil keputusan yang lebih maslahat, gitu. Dalam artian misalnya pembebasan tawanan ataupun membebaskan orang yang sudah melakukan pembunuhan karena alasan tertentu, gitu. Ini bukan serta-merta itu melegalkan pembunuhan, tidak, gitu. Jadi ada ketentuan yang lain. Kemudian ada hadis juga. Ini ada hadis nomor 1196. Gitu. Oke, saya bacakan. Wa akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wa Abu Dawud min wajhin akhara an Ali wa qala fihi wa yash'a bi zimmatihim al-mu'minuna tatakaffa'u dima'uhum, gitu. Adnahum wa hum yaddi ala man siwahum wala zu ahdin fihi ahdi. Ini wasahih Hakim. Ini disesuaikan oleh Hakim. Jadi ketika ada seorang ketika
seseorang itu seorang mukmin tidak boleh dibunuh karena membunuh orang kafir, kemudian orang kafir yang masih terikat dengan perjanjian. Artinya apa? Artinya ketika ada semacam permasalahan yang itu wilayah negara, maka beberapa ketentuan-ketentuan memang diperbolehkan. Ini berkaitan dengan yang saya jelaskan tadi. Ini. Kemudian ada hadis juga yang berkaitan dengan masalah permasalahan pelukaan. Ini permasalahan pelukaan. Nah, nanti di Bulughul Maram sebenarnya sudah banyak dijelaskan gitu ya di kitab Bulughul Maram. Kemudian kita ada hadis juga berkaitan dengan permasalahan pembunuhan, tapi itu masih di dalam janin. Itu gimana? Ini saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala faramat ihdahuma al-ukhrati bihajarin. Jadi ikhtilati imra'ata min khudail. Jadi ini berkaitan dengan pembunuhan janin. Jadi ketika seseorang itu entah itu sengaja atau tidak melakukan pembunuhan di dalam di kandungan perempuan ataupun di janin, maka ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan itu adalah orang itu mendapatkan harus mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, dan itu masuk dalam kategori pembunuhan. Itu. Walaupun misalnya janin tersebut itu belum bisa makan dan lain-lain gitu ya. Ya, kemudian ada hadis juga yang lain. Ini berkaitan dengan ini ada hadis 1203. Oke, saya bacakan. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qutila fi immiya au rimiya bijajar au sat'i au aso dan fa'alaihi aqlul khata wa min qutila amdan fahuwa qawantu wa man hala dunahu fa'alaihi la'natullah. Kemudian ini dikeluarkan atau akhraja Abu Dawud wa Nasa'i, Ibnu Majah. Nah ini jadi berkaitan dengan barang siapa terbunuh dengan tidak diketahui pembunuhnya, atau terkena lemparan batu, atau kena cambuk, atau kena tongkat, maka dendanya adalah denda bunuh karena kekeliruan. Barang siapa yang dibunuh dengan sengaja, maka dendanya adalah hukuman mati. Barang siapa yang menghindar dari berlakunya hukum tersebut, maka laknat Allah. Nah, di sini ada 3 poin penting yang coba dijelaskan di sini. Bahwasanya yang pertama adalah berkaitan dengan pembunuhan ketidaksengajaan. Bahwasanya ketika seorang misalnya sedang berjalan, lalu dia terpeleset atau kena lemparan bola, kemudian dia jatuh dan meninggal, maka itu adalah masuk kemudian tidak tersalah karena tidak ada unsur kesengajaan di dalamnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika itu adalah pembunuhan yang disengaja, maka itu adalah dia harus dihukum atau didenda dengan hukuman qisas. Artinya dia harus dibalas gitu. Ini lagi-lagi adalah konteks budaya gitu. Budaya hukuman yang paling efektif gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah ketika seseorang itu menghindar dari hukuman tersebut, itu konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dia mendapatkan laknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kembali pada konsep kebertakwaan. Hukum pidana Islam selain mengedepankan masalah tatanan hukum, dia juga mengedepankan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan moral, kemudian berkaitan dengan ketakwaan, artinya ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu beberapa hadis yang kita pelajari dalam hadis berkaitan dengan pembunuhan. Nanti silakan ketika ada pertanyaan.
bisa langsung WA dan lain-lain. Oke, sekian saja perkuliahan kita pada pagi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.